الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال ابن عباس Waba'du qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahawa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para pemikul arash, dia bertitah kepada mereka, pikullah arashku. Akan tetapi mereka tidak mampu memikulnya. Lalu bersama dengan mereka, dia menciptakan seumpama para malaikat yang ada di 7 langit. Lalu dia bertitah, pikullah arashku. Akan tetapi mereka pun tidak mampu memikulnya. Lalu bersama dengan mereka, dia menciptakan lagi seumpama malaikat yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Dia bertitah, pikullah arashku. Akan tetapi mereka tidak mampu memikulnya. Dia bertitah lagi, ucapkanlah, la hawla wa la quwwata illa billah. Setelah mengucapkannya, mereka pun mampu memikulnya. Kaki mereka lantas menembus ke lapisan bumi ke-7 sekencang angin. Ketika kaki mereka tidak bertumpu pada sesuatu apapun, mereka berpegang pada arash. Mereka tidak mendustakan ucapan mereka, la haula wa la quwwata illa billah, kerana takut salah seorang daripada mereka terbalik sehingga tidak mengetahui ke mana ia akan terjatuh. Mereka pun memikul arash dan dia memikul mereka. Segala sesuatu dipikul dengan kekuasaannya. Diriwayatkan bahawa barang siapa yang pada pagi hari dan petang mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, yakni cukuplah bagiku Allah dan tiada Tuhan selain dia, kepadanya aku bertawakal, dia Tuhan arasy yang agung, sebanyak 7 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi segala kepentingannya. Di dalam riwayat lain disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala mencukupkan segala kepentingannya berupa urusan akhirat dan dunia. Kemudian kata musannif, melazimkan ketaatan, meninggalkan yang haram. Kita sambung sikit lagi topik ilmu, ya kan? Topik ilmu sebagai subtopik, sebagai cabang kepada topik besarnya adalah syukur. Ya. Nah, jadi kita secara strukturnya kita jelas sudah. Ya, secara strukturnya kita jelas sudah bahwa syukur
Siapa yang bersifat, siapa yang menyifatkan dirinya, rohaniahnya khususnya dengan syukur, maka akan memunculkan 3 sifat besar. Ya. Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah tafakkur, dan yang ketiga adalah ilmu. Ya. Nah itu. Dan kita sedang bercakap pada topik sabnya adalah ilmu. Nah, dengan limpah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita telah pun mengkaji beberapa pengetahuan yang mungkin kita tidak pernah dengar. Antaranya adalah kedudukan arash, kedudukan kursi, kedudukan langit, dan kedudukan sekalian makhluk. Ya kan? Nah, tadi ada orang tanya dengan WhatsApp pada Walid. Dia tidak tahu di mana dia dengar. Nah, dia bertanya tentang kedudukan makhluk. Ya, kedudukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita katakan bahawa kedudukan makhluk secara umumnya di bawah 7 petala langit. Kedudukan makhluk secara umumnya. Nah, yang lainnya berada di langit, 7 petala langit. Yang lainnya berada di Al-Kursi, dan yang lainnya berada di Al-Arash. Nah, yang berada di Al-Arash itulah disebut dalam Al-Quran para malaikat Hamalatul Arshi. Ya, nanti kalau kamu orang baca Quran, akan jumpa di dalam Quran istilahnya Hamalatul Arshi. Ya, kemudian disebut Hamlatul Arshi. Nah, mereka itu adalah para malaikat yang menanggung arash. Nah, makhluk juga, arash juga makhluk ya. Ya kan? Nah, jadi pertanyaannya makhluk-makhluk selain daripada makhluk-makhluk Allah SWT yang besar-besar mungkin gitu. Okey. Jadi alhamdulillah kita juga telah dilimpahkan pengetahuan mudah-mudahannya bagi melihat kepada kepentingan, ya, bagi melihat kepada kepentingan atau betapa pentingnya zikir, betapa pentingnya tafakkur, dan betapa pentingnya ilmu. Nah, itu sekurang-kurangnya, ya, daripada gabungan daripada pengajian-pengajian kita sebelumnya ataupun di pengajian-pengajian di tempat-tempat lain, di sisi-sisi lain. Nah, sekurang-kurangnya kita dapat melihat, Masya Allah, Tabarakallah, begitu hebat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Imam Ghazali rahimahullah taala musannif kitab kita secara tarbiyah, ya, secara tarbiyah dia mau kita melihat dari sudut puncanya ilmu, ya. Nah, kita pada kebanyakan kita bercakap iman, Islam, ihsan, ya. Berarti kita bercakap tentang ilmu yang sepatutnya kita ada, ilmu yang sepatutnya kita tahu, ilmu yang sepatutnya kita miliki. Nah, Imam Ghazali menggunakan pendekatan punca kepada ilmu. Nah, itu, ya kan? Di mana punca itu bukan saja dimiliki oleh kita, bukan saja diperintahkan kepada kita, ya, dan dimiliki oleh kita, tetapi dimiliki, diperintahkan dan dimiliki oleh sekalian makhluk. Nah, ini termasuk malaikat dan sebagainya. Artinya malaikat pun perlu beriman, perlu berislam, perlu berihsan. Bukan para malaikat saja, arash Allah Subhanahu wa taala juga perlu beriman, berislam dan berihsan. Al-Kursi perlu beriman, berislam dan berihsan. Langit 7 petala langit perlu beriman, berislam dan berihsan. Dan sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala yang namanya makhluk perlu beriman, berislam dan berihsan. Jelas ya? Nah, jadi kita sebagai makhluk yang terkecil, nah itu sikit saja daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyebutnya di dalam Al-Quran. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu umpama samudra yang luas, dan ilmu yang dilimpahkan kepada kita hanya sedikit, cuma setitis daripada samudra yang luas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami berikan ilmu kepadamu, ya, wahai manusia,
melainkan sedikit. Nah, yang sedikit itulah kita kongsi-kongsikan. Nah, karena itu ada yang bodoh, ada yang cerdik, ada yang faham, ada yang tidak faham, ada yang tahu, yang tidak tahu, ada yang hanyut dulu bagus kemudian, ada yang bagus kemudian bagus dulu hanyut kemudian, nah, macam-macam. Ya kan? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Okey. Jadi berdasarkan kepada apa yang telah kita bincangkan, nah malam ini kita sambung lagi. Ya kan? Sambung lagi berbincang, kirakan topiknya adalah apa ya? Adalah ilmu juga. Pada umumnya adalah ilmu, tapi berkaitan juga dengan tawakal, ya, berkaitan dengan tawakal. Nah, tawakal makna tunggalnya apa? Hubungan. Ya. Nah, tawakal jika dipegang dengan makna tunggalnya adalah hubungan. Berarti kita sedang berbincang tentang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita lihat saja. Kata musannif rahimahullahu taala, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata bahawa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para pemikul arash, nah itu yang disebutkan tadi, para pemikul arash disebut hamalatul arsh, ya. Siapa? Para malaikat juga, ya, mereka adalah para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para pemikul arash, dia bertitah kepada mereka. Dia bertitah kepada mereka. Bertitah nah, bertitah itu istilah saja kan. Kalau raja bertitah, nah, ini bukan raja, ini maha segala raja. Nah, dia pun istilahnya bertitah juga. Bertitah artinya menyampaikan cakap ataupun menyampaikan perintah, itu bertitah. Dia ay Allah Subhanahu wa taala. Dia ay Allah Subhanahu wa taala bertitah kepada mereka. Bertitah kepada mereka, mereka ay malaikat hamlatul arsy. Malaikat yang menanggung arash, yang memikul arash. Pikullah arashku. Nah, dia ay Allah memerintahkan, dia ay Allah bertitah kepada malaikatnya. Pikullah arashku, katanya. Nah, kita belajar sudah, arash adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbesar daripada sekalian makhluk, ya. Nah, kalau langit 7 petala langit itu kita pandang besar sudah. Nah, ada lagi lebih besar daripada langit yang namanya Al-Kursi. Nah, berarti kita faham Al-Kursi itu sangat besar. Ada lagi yang lebih besar daripada Al-Kursi itu namanya arash. Dan kemudian selepas arash tidak ada lagi makhluk, ya kan? Nah, dari segi ilmunya tidak ada lagi makhluk. Okey, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat hamalatul arsh, ya, dan menitahkan mereka supaya pikul arashku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak mampu memikulnya. Masya Allah, para malaikat hamalatul arash itu tidak mampu memikul arash Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berpendapat, pertama kerana besarnya, yang kedua kerana kebesarannya. Ada dua istilah yang para ulama sepakat menyebutnya, ya. Kerana besarnya arash Allah Subhanahu wa taala sudah tentu besar, kan? Langit saja sudah meliputi semuanya, apalagi arash. Nah, jadi para malaikat hamalatul arash tidak mampu memikulnya. Kenapa? Kerana pertama besarnya arash itu, dan yang kedua kerana kebesaran arash itu. Kebesarannya besar, nah itu saiznya. Kebesaran, nah itu merujuk kepada kebesaran merujuk kepada kedudukan. Nah, kalau manusianya pangkat, darjat, ya kan? Nah, itu.
Lalu bersama dengan mereka, bersama dengan malaikat yang Allah ciptakan sebagai hamalatul arsy itu, dia, Allah Subhanahu wa taala, menciptakan seumpama para malaikat yang ada di 7 petala langit. Nah, Allah cipta lagi malaikat. Allah Subhanahu wa taala cipta lagi malaikat. Allah SWT cipta lagi malaikat seumpama malaikat yang ada di 7 petala langit. Nah, setiap lapis langit itu ada malaikatnya yang menanggungnya. Nah, Allah menciptakan malaikat untuk menanggung arasy itu, untuk memikul arasy itu seperti atau sebanyak malaikat yang menanggung 7 petala langit. Nah, tidak tahu bilangannya, tidak pernah disepakati oleh para ulama bilangannya. Nah, yang pasti menurut Ibnu Abbas dalam riwayat ini, ya, Allah menciptakan malaikat sebanyak mana malaikat yang menanggung 7 petala langit dicipta dan digabungkan dengan malaikat hamalatul arsy. Ya, malaikat yang diciptakan untuk menanggung arasy. Nah, berarti gabung banyak sudah itu. Lalu dia bertitah, Allah Subhanahu wa taala bertitah, "Pikullah arasku." Nah, setelah bergabung mereka menjadi banyak, menjadi ramai mungkin. Nah, Allah bertitah lagi, "Pikullah arasku." Ya, pada menggambarkan besar dan kebesarannya arasy. Akan tetapi mereka pun tidak mampu memikulnya. Nah, tetap tidak dapat memikul. Tetap tidak dapat menanggungnya, tetap tidak dapat memikulnya. Kenapa? Nah, 2 tadi kita sebutkan. Kerana besarnya arasy, ya. Nah, itu perlu menjadi ilmu kita, ya. Nomor 2, kerana kebesarannya arasy itu. Tetap mereka tidak mampu memikulnya. Ini join sudah. Hamalatul arsy join sudah, ya, dengan malaikat sebanyak yang diciptakan oleh Allah SWT pada menanggung 7 petala langit. Pun masih lagi tidak mampu untuk memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka pun tidak mampu memikulnya. Lalu bersama dengan mereka, nah, bersama dengan mereka hamalatul arsy, malaikat yang memikul 7 petala langit, bersama dengan mereka itu dia menciptakan lagi seumpama malaikat yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Nah, dia menciptakan lagi seumpama. Nah, seumpama di situ maksudnya sebilangan malaikat yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Ya. Nah, dalam terjemahan lain mengatakan makhluk yang berada di bawah naungan 7 petala langit. Nah, bukan bumi saja. Ya. Allah menciptakan makhluk sebanyak makhluk yang berada di bawah naungan 7 petala langit. Nah, ini berarti yang berada di bumi, yang berada di planet itu, planet ini, yang berada di udara, yang berada di mana-mana, ya kan? Nah, Allah Ta'ala ciptakan sebanyak makhluk yang bernaung di bawah 7 petala langit bagi bergabung dengan malaikat hamalatul arsy. Nah, sekarang boleh tulis saja, ya, sebagai pemahaman. Pertama, malaikat hamalatul arsy. Malaikat hamalah, ya, itulah hamalah saja. Bergabung dengan malaikat 7 petala langit. Ya. Nah, kemudian Allah ciptakan lagi, oleh kerana tidak mampu memikulnya, Allah ciptakan lagi malaikat sebanyak makhluk yang berada di bawah, sebanyak makhluk yang berada di bawah 7 petala langit sudah. Sebanyak makhluk yang berada di naungan, ya, sebanyak makhluk yang berada di naungan 7 petala langit. Campur-campur semua ini.
Jadi hamalatul arash saja kita tidak tahu berapa banyak. Kemudian Allah ciptakan makhluk, para malaikat yang sebanyak malaikat yang menanggung 7 petala langit untuk menanggung arash. Nah, kemudian masih lagi tidak mampu memikulnya. Allah menciptakan malaikat untuk bergabung dengan malaikat-malaikat sebelumnya, sebanyak makhluk yang bernaung di bawah 7 petala langit. Nah itu. Nah, berapa banyak manusia, berapa banyak haiwan, berapa banyak sekalian makhluk Allah ciptakan untuk menanggung yang kita sebutkan tadi, arash. Jangan mencari logiknya ya. Logiknya Allah saja yang Maha tahu. Tetapi gambaran ilmunya untuk menunjukkan kepada kita betapa hebatnya arash itu, ya, betapa besarnya, betapa kebesarannya arash. Nah, betapa hebat lagi yang menciptakan arash itu. Nah itu, ya. Nah, ilmunya di sana. Jadi kalau kita strukturkan, nah di atasnya yang hebat itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti maha hebat Tuhan, maha hebat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Nah, walaupun ada orang-orang yang jahil, yang buta, nah mereka menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala. 2-3 hari ini wali tengah sakit saja hati. Ya. Muncul orang-orang yang mencaci agama, mencaci Allah, mencaci Rasulullah, mencaci agama. Kan? Lihat nama saja, nah nama-nama Melayu semua, nama-nama Islam semuanya. Masya Allah. Kalau orang kafir yang mencaci itu satu hal. Nah sekarang orang Islam. Nampakkah fitnahnya? Ya, kerusakan-kerusakan yang wujud. Nah berlaku sekarang. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Nah, balik kita. Akan tetapi mereka pun tidak mampu memikulnya, lalu bersama dengan mereka Dia menciptakan lagi seumpama malaikat. Dia ay Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan lagi seumpama malaikat yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi. Ya. Dia bertitah. Nah, kemudian setelah diciptakan yang ketiga ini, nah Allah Subhanahu wa ta'ala bertitah. Dia ay Allah Subhanahu wa ta'ala bertitah, pikullah arashku, nah. Akan tetapi mereka tidak mampu memikulnya. Tetap saja mereka tidak mampu memikul. Nah, setelah tergabung ya, tergabung hamalatul arsy, gabung dengan malaikat 7 petala langit, gabung pula dengan sekalian makhluk malaikat yang diciptakan, sebanyak sekalian makhluk yang berada di bawah naungan langit. Nah, tetap tidak mampu untuk menanggung arash. Nah, jadi seperti kita sebutkan tadi, nah kalau arash begitu hebat, pemilik arash itu sudah tentu dia lebih-lebih lagi hebatnya, betul kan? Nah, itulah akidah kita, itulah iman kita, dan itulah keyakinan kita. Paham kan? Nah, kita perlu membina keyakinan sampai seperti itu. Nah, berdasarkan kepada maklumat yang pada sisi musannif kitab kita. Nah, inilah ilmunya. Inilah perkara yang paling asas untuk dipegang. Yang sisi lain kita mengatakan inilah doktrin penting supaya nanti kita melihat ilmu-ilmu yang lain, nah bertujuan untuk menguatkan ini. Paham tak? Nah itu. Nah, akan tetapi mereka tetap tidak mampu memikulnya. Gabung sampai tiga dimensi, ya. Para malaikat pun tidak dapat memikulnya. Nah, ketika para malaikat itu tidak dapat memikulnya, Dia, ay Allah Subhanahu wa ta'ala bertitah lagi. Nah, apa titahnya? Mana pergi Jul? Hah?
Dia bertitah lagi. Apa titahnya? Kemudian, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Artinya apa di situ? Tidak ada daya dan upaya daripada sisi kami, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah lah pemilik segala daya dan upaya. Nah, itu zikir kita juga kan. Nah, setelah mengucapkannya, setelah para malaikat mengucapkannya ay la haula wala quwata illa billah, kaki mereka lantas menembus ke lapisan bumi ketujuh sekencang angin. Nah, tiba-tiba para malaikat itu menjadi kuat. Kaki mereka, dalam terjemahan lain bilang, tertancap teguh sampai ke 7 petala bumi. Kaki para malaikat itu. Nah, tidak tahu bagaimana. Ya, tertancap teguh. Nah, berarti kuat. Ya, sampai ke 7 petala bumi. Sekencang angin, laju, zup. Begitu kan. Ketika kaki mereka tidak bertumpu pada sesuatu apapun, mereka berpegang pada arasy. Nah, ketika kaki mereka, kaki malaikat itu terus berjalan, tidak tertumpu kepada apapun. Apa maksud tidak bertumpu kepada apapun? Nah, artinya tidak sangkut di mana-mana. Ya kan? Tidak sangkut di mana-mana. Mau sangkut di mana? Berarti kaki itu berjalan terus saja. Nah, ketika kaki mereka tidak bertumpu pada suatu apapun, berarti tidak sangkut di mana-mana. Mereka berpegang pada arasy. Nah, mereka bergantung teguh, berpegang teguh kepada arasy. Gambarannya faham kan? Nah, mereka tidak mendustakan ucapan mereka. Para malaikat itu tidak mendustakan. Nah, tidak mendustakan artinya tidak berhenti daripada mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kerana takut salah seorang daripada mereka terbalik. Nah, para malaikat itu sendiri bimbang. Takut, bimbang. Salah seorang daripada mereka terbalik. Ya, takut. Mereka tidak berhenti mengucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya, sebanyak mana mereka. Nah, mereka terus mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena mereka takut jika salah satu daripadanya berhenti mengucapkan, mungkin saja akan terbalik. Ya, mungkin saja akan terbalik sehingga tidak mengetahui ke mana ia akan jatuh. Bahkan dia sendiri, malaikat itu sendiri tidak tahu di mana mereka akan jatuh. Nah, itu gambaran untuk menunjukkan besarnya arasy, besar dan agungnya arasy. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Nah, ya, jadi ilmunya yang perlu dilihat pada sisi ini adalah hebatnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu yang menciptakannya itu maha hebat. Mereka pun memikul arasy. Nah, kemudian mereka pun memikul arasy dan dia Allah Subhanahu wa taala memikul mereka. Dan dia Allah Subhanahu wa taala memikul mereka. Segala sesuatu dipikul dengan kekuasaannya dan semuanya kemudian dipikul di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa di situ? Artinya para malaikat itu, ya, Allah seolah-olah Allah memegang para malaikatnya memegang arasy, ya, arasy, para malaikatnya memegang arasy, kemudian arasy itu memegang, para malaikat memegang, bukan para Allah memikul, Allah memegang. Begitu senangnya kalau kita bilang pikul itu di sini, itu faham kita kan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya memegang arasy. Dan arasy itu secara makhluknya dipikul oleh para malaikat. Nah, begitu. Dan arasy itu memegang al-kursi. Ya, al-kursi memegang 7 petala langit. Ya kan?
dan 7 peletala langit memegang sekalian makhluk yang berada di bawah naungannya. Nah, itu termasuk kita. Paham sila? Jadi kalau kita strukturkan, struktur saja ya, jangan kita paham begini, salah ya. Kalau kita strukturkan, nah kita katakan ini arash. Nah di sini Allah yang Maha Agung. Nah di bawah arash itu Al-Kursi. Di bawah Al-Kursi itu 7 petala langit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Arash, kursi. Nah ini langit sudah. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, nah langit 7. Gitu kan? Nah, di bawah ya, di bawah langit 7 inilah duduknya sekalian makhluk. Nah, dan sekalian makhluk yang duduk di atasnya. Kita katakan di bawah langit inilah terdiri daripada planet-planet. Terdiri daripada planet-planet yang banyak, bintang-bintang, matahari dan sebagainya. Ya, di bawah langit ini. Dan sekalian makhluk yang apa? Yang berada di atas planet-planet ya, di sini. Jadi, faham kita sebutkan tadi Allah dengan kekuasaannya yang maha sempurna memegang arash. Ya. Kemudian arash memegang kursi, kursi memegang 7 petala langit terus. Ya. Nah, 7 petala langit itulah memegang sekalian bintang-bintang, planet-planet dan apapun yang berada di dalamnya, termasuk kita manusia, betul? Ya kan? Nah, seperti bumi memegang kita. Betul kan? Nah, jika bumi tidak memegang kita, kita pun hanyut saja kan? Paham enggak? Paham enggak sila? Nah, kau belajar sains kah? Belajar tidak sains? Nah, bagaimana kau boleh berdiri begini di bumi? Nah, apa teorinya itu? Kau belajar tentang graviti atau tidak? Pernah belajarkah tentang graviti? Jadi kau belajar apa? Selama kau pergi sekolah, kau belajar apa? Orang suruh belajar, kau bercinta bawa pokok ubi. Nah, itulah jadinya. Ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Ini dalam ilmu lain ya. Disebut dengan graviti. Nah, ini kita bercakap tentang bumi. Nah, bumi, nah semua makhluk yang berada di bumi terikat dengan graviti. Ya. Nah, karena graviti itulah kita boleh berdiri begini. Betul? Paham enggak? Nah, jadi sifat gravitinya kalau kau berada di atas, kau berada di sini, jika terjatuh, nah kau jatuh ke bawah, kau jatuh di sini. Nah, itu sifat graviti. Paham enggak? Ada tempat yang tidak ada graviti. Kau terjatuh, kau melayang-layang saja, tahu tak? Itu tempat yang tidak ada graviti. Ya. Pernah dengar ke apa? Nah, macam orang pergi ke bulan. Nah, ada lagi satu bulan di sini kita katakan. Nah, dalam kapal angkasa itu kan dia melayang-layang saja karena tidak ada graviti. Paham enggak? Nah, jadi sesuai dengan makhluk, kau mau duduk di bulan kah? Nah, tidak sesuai bagi kita di bulan kan? Kenapa? Karena tidak ada graviti ya, untuk kita berdiri dan sebagainya. Maka Allah menciptakan bumi. Nah, bumi mengikat kita dengan graviti. Pada hakikatnya Allah lah yang memegang kita. Paham enggak? Nah, itu. Nanti belajar buat tentang graviti ha. Nah, orang pertama, ulama ilmuwan pertama yang bercakap tentang graviti adalah ilmuwan Islam. Ibnu Al-Haytham. Ada yang menyebut Ibnu Al-Haysam namanya. Dan pada tahun 700 Hijrah. Ya, kemudian pada tahun 19 tahun 1600 something, 1600 berapa? Nah, baru siapa? Isaac Newton. Ya, barulah Isaac Newton
bercakap tentang graviti. Pun begitu. Nah, orang-orang putih, orang-orang barat klaim mengatakan bahawa Isaac Newton lah orang yang pertama menemui teori graviti. Nah, mereka menafikan ilmuwan Islam yang terlebih dahulu bercakap tentang graviti. Nah, hari ini orang belajar di universiti semua faham bahawa Isaac Newton lah orang yang menemui teori graviti. Menafikan ilmu Islam, menafikan ulama Islam. Padahal ulama Islam lah yang menemuinya. Faham tak? Jadi, kalau kita melihat kepada teori graviti saja sudah menggambarkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ya kan? Nah, ketika kau mau minum air, kau minum saja. Nah, itu ada pengaruh graviti di situ. Kau menulis, kau bergerak, kau buat apapun, nah semuanya ada pengaruh graviti, tahu tak? Sekiranya tidak ada pengaruh graviti, pen ini tidak akan melekat di tanganmu. Faham tak? Kita berak, tai tidak jatuh ke bawah. Tai itu nanti terbang ikut kita. Nah, itu teori graviti kan? Faham tak, Mizi? Nah, kambing berak, terbang saja tai kambing itu, kan? Kita mau jalan macam mana, tai kambing terbang semua. Nah, itulah teori graviti. Belajar ya. Nah, itu sebab aku suruh kamu orang belajar. Sampai tentang graviti pun tidak tahu. Siapa yang pernah belajar tentang graviti? Kau pernah belajar, Lina, tentang graviti? Nah, apa itu graviti? Apa? Tak ingat. Nah, itulah ruginya. Orang belajar ilmu, orang mau ingat. Gravity. Ya, ingat, kamu orang cari maklumat. Sebab komputer belum sampai lagi. Wali order daripada alam sebelah sana belum sampai lagi buat komputer. Nanti semua orang ada komputer seorang sebiji. Tahu tak? Bukan untuk tengok fashion-fashion, baju-baju, Shopee-Shopee, bukan, tahu. Untuk belajar saja. Okey. Nah, faham sudah sekarang ya? Nah, tiba-tiba ya, di atas teks kita ini, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat yang diciptakan untuk menanggung arasy yang amat besar dan amat kebesaran itu dengan satu kalimah, dengan satu ayat saja. La haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Nah, pelajarannya ada di situ. Kan? Nah, kalau makna la haula wala quwwata illa billah kita selalu sudah dengar. Tapi message besarnya di situ apa? Paham enggak? Message besarnya di situ adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang membolehkan para malaikat menanggung, ya, memikul arasy yang besar dan agung itu. Nah, itu message-nya, itu ilmunya. Kenapa? Kerana perkataan la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim adalah perkataan orang yang sedar diri, betul? Nah, jika orang, nah dia sedar diri. Jika malaikat, nah berarti malaikat itu sedar dirinya. Dengan jika haiwan itu sedar dirinya. Nah, setiap yang sedar dirinya, nah mereka sebenarnya sedang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berlaku melainkan dengan sedar diri. Nah, itu ilmunya di situ. Ya. Nah, jika kita tidak sedar diri, mana mungkin berlaku hubungan dengan Allah SWT. Yang mungkin berlaku adalah percanggahan. Yang mungkin berlaku adalah maksiat. Yang mungkin berlaku adalah derhaka. Yang mungkin berlaku adalah apa? Adalah hal-hal yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, Sheila dengan penuh sedar diri dia pakai niqab. Dia tidak ketawa besar-besar karena dia tahu suaranya aurat. Taat dia, patuh dia. Perlahan saja dia simbang-simbang pun.
Kan? Nah, kau jangan ketawa-ketawa Mizi. Aku puji saja anak-anakku ini. Kau, itulah kau. Nah, jadi selanjutnya, kalau arasy yang besar itu mampu dipikul oleh para malaikat, bukan dengan perkataan la haula wala quwata illa billah itu. Perkataan itu adalah zikirnya. Tapi hakikatnya adalah mereka sedar diri, dan hakikatnya adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama saja bagi kita manusia. Sama saja bagi makhluk yang lain, ya. Apapun yang kelihatannya tidak mampu dipikul oleh kita, tetapi dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau hakikatnya sedar diri, nah, menjadikan kita boleh memikulnya. Paham tak? Nah, itu. Ya. Menjadikan kita hamba-hamba yang boleh memikulnya sebesar apapun. Ya. Yang kalau secara subjektifnya kita sebut apa? Masalah. Sebesar apapun masalah, ya, sebesar apapun ujian, sebesar apapun dugaan, nah, kita akan dapat menempuhnya. Kita akan dapat menanggungnya. Kita akan dapat memikulnya dengan la haula wala quwata illa billah. Itu zikirnya, ya. Hakikatnya adalah sedar diri. Nah, lebih daripada hakikat sedar diri adalah hubungan yang baik di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana itulah Allah sebut di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah menyebut di dalam Al-Quran begitu. Allah tidak menyusahkan hamba, tidak memberatkan hamba. La yukallifullah. Allah tidak memberatkan hamba. Ya. Illa usaha, melainkan sesuatu yang layak baginya. Nah, layak tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sejauh mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, kita sebut sudah tadi, malaikat berhubungan baik dengan Allah. Nah, mereka layak memikul arasy Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu menanggung arasy Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, sama saja sekalian makhluk yang lain. Nah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab kepada kita mampu memikul, ya, mampu berhadapan dengan apapun. Jelas ya? Paham, Pas? Paham kah? Nah. Nanti kamu orang pun akan berada di apa ya? Kamu orang pun akan berada di keadaan-keadaan seperti Walid juga, seperti orang lain juga. Nah, ketika itu kamu orang akan berdepan dengan hal itu, berdepan dengan hal ini. Ragam begitu, ragam begini. Ragam suami, ragam istri. Nah, malam Walid cakap dengan mamamu. Jadi mamamu secara kesimpulan menyatakan bahwa Walid memang banyak ragam. Nah, Walid pun baru tahu bahwa, oh, ini hari ku tanya pula bini yang lain, apakah aku seorang suami yang banyak ragam? Nah, mula-mula bilang, ada juga. Betul? Ah, tidak. Jadi ku tanya juga tu. Bila ku tanya begitu berarti ada perkara yang akan ku lakukan, tahukah? Jadi ada yang mengatakan Walid adalah suami yang beragam, banyak ragam, dan ada yang mau cakap tapi tidak berani cakap, diam, tarik balik. Jadi Walid pun susah membuat keputusan apa. Kalau semua cakap begitu senang aku kan. Ya, kamu orang akan hadapi itu, Lina. Kau jangan senyum-senyum sekarang. Kau tengok kau punya laki nanti, itu tidak kena, ini tidak kena. Nah, padahal Walid adalah paling mudah sekali. Kau buat apa, aku makan saja. Cukup senang mau bela aku, tahu tak? Yang lain pula isteri meragam. Nah, kau akan tengok Mizi macam mana ragamnya isteri-isteri kau nanti. Aku bilang isteri-isteri kan. Bahaya sudah.
Nah, rantau pun serupa, kau tengok nanti. Ragam begitu, ragam begini. Kadang-kadang kita terlupa beli Maggi saja. Dia mengamuk-ngamuk saja. Tahu tak? Maggi saja apa? Nanti ada anak lagi. Anak sampai 20 sifas kerja beranak saja. Nah, kau tengok beragamnya. Anak-anak macam-macam. Nah, ada orang jumpa dengan Walid. Anak 3-4 orang saja. Dia pun pening. Tadi cucu, anak Walid. Nah, ada di sana, Pak. Cucu. Nah, seorang saja anak. Meragamnya begitu. Letih lah. Nah, dengar di telinga Walid. Kau cakap lagi sekali. Letih ni. Tahukah? Walid, daripada kamu besar tapak kaki 2 jari saja, aku beli pampers, aku belah, kamu berak atas aku, kamu kencing atas aku. Nah, Walid pun bebel saja ini hari. Jangan marah anak begitu di depan. Nah, jadi Tok Wan sudah. Lain macam tu kan. Kalau anak-anak marah cucu di depan. Okey. Nah, jadi jelas ya yang boleh sebutkan tadi. Nah, ilmunya di situ. Ilmunya walaupun teksnya begini, tetapi ilmunya untuk menunjukkan kepada kita betapa hubungan dengan Allah SWT itulah menjadikan kita kuat. Jelas ya? Seperti mana para malaikatnya mendengung arash. Nah, apabila Allah membacakan kepada mereka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, katakan ini, zikirkan ini, sebutkan ini. Nah, ketika para malaikat menyebut, menjadikan mereka makhluk yang mampu menanggung arash Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jelas mesejnya apabila mereka mempunyai kesedaran diri yang kita simpulkan sebagai hubungan, nah itu yang menguatkan. Nah, hal ini berlaku sampai hari kiamat. Ya. Dalam bentuk apapun, dalam keilmuan apapun. Nah, oleh sebut bentuk dan keilmuan terus. Kalau bentuk, fikiran. Selama mana fikiranmu berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kau tetap kuat. Nah, dalam bentuk perasaan hatimu, selama mana hatimu berhubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, kau akan tetap kuat. Ya kan? Nah, dalam bentuk tingkah laku, selama mana tingkah lakumu baik hubungannya dengan Allah SWT, kau akan tetap kuat. Nah, itu satu sisi bentuk, ya kan? Nah, apalagi kalau kita bercakap dari sudut kerohanian. Selama mana rohaniah kita kuat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan tetap kuat. Nah, itu berkembang dalam hal apapun, termasuk keilmuan. Keilmuan apapun. Nah, kamu orang pikir ilmu hikmat itu tidak pentingkah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu hikmat itu tidak akan terjadi, tidak akan berlaku. Nah, itu sangat jelas. Ya kan? Nah, jadi dimajaskan, dikiaskan saja kepada keilmuan yang lain, sama saja, Pak. Kau seorang engineer, tanpa hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin berlaku apa yang kau mau, tapi kau sendiri sesat. Betul kan? Nah. Paham tak? Okey. Jadi jelas sudah kita, ya. Kemudian kita sebut sudah tadi, mereka pun memikul arash dan dia memikul mereka. Nah, para malaikat pun dapat memikul arash Allah Subhanahu wa taala yang besar dan kebesaran. Nah, Wali tidak tahu mau kasih gambaran bagaimana, tetapi dari sudut perasaan, nah kita boleh menerima. Ya, sekiranya arash itu besar dan kebesaran, sesuai dengan pemilik arash itu yang maha besar dan maha kebesaran. Betul kan? Nah, itu saja. Okey. Jadi mereka pun memikul arash dan dia, Allah Subhanahu wa taala memikul mereka. Nah, itu gambaran yang boleh tunjukkan tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala memikul mereka. Memikul siapa? Memikul para malaikatnya. Memikul arash. Nah, boleh tunjuk sudah tadi, ya. Allah memikul arash, arash memikul. Ini menggambarkan saling terhubung.
Menggambarkan saling terhubung. Nah, saling terhubung antara Allah Subhanahu wa taala dengan sekalian makhluknya. Jadi kita dhabitkan apa? Kita dhabitkan, nah ini sekalian makhluk. Ya. Nah, ini sekalian makhluk. Ya, bermula dengan arash. Ini gambaran saja ya, bukan begini sebenarnya ya. Ini gambaran saja. Nah, bermula dengan arash sebagai makhluk Allah SWT. Nah, di situ ada malaikatnya menanggungnya. Ya kan? Jadi Allah bilang di situ Allah menanggung, memikul mereka. Nah, hakikatnya apa? Hakikatnya adalah Allah dengan kekuasaannya memegang arash, memegang semuanya ini. Ya, sekalian makhluknya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan sisi makhluknya saling apa ya? Saling bersangkutan antara satu sama lain. Jelas kan? Ya. Jadi disitulah nanti kita bercakap dalam skup yang lebih luas. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan agama, hubungan dengan dirimu sendiri. Nah, ya, dasar itu kita belajar sudah semua orang. Ya, siapa yang belajar tahu dia. Siapa yang tidak belajar, nah blur saja. Apa kena mengena, apa hubungan, nah begitu. Okey? Mereka pun memikul arash dan dia, ay Allah SWT memikul mereka. Nah, Allah SWT memang memikul makhluknya. Memikul artinya menanggung, menjaga, memelihara, ya kan? Nah, terkait semuanya itu. Nah, Allah memelihara kita, Allah menjaga kita. Istilah kita memelihara, menjaga itu terlalu umum. Istilah kita lebih menggunakan istilah melayan, ya kan? Nah, Allah pun melayan sekalian makhluknya. Nah, ini Allah melayan sekalian makhluknya. Kita di sini semua. Allah melayan arash sebagai makhluknya. Nah, kita tidak tahu bagaimana. Yang pasti arash itu tidak meragam seperti meragamnya kita manusia dan jin. Ya kan? Allah SWT melayan kursi, ya, sebagai makhluknya. Kita tidak tahu bagaimana Allah melayan al-kursi itu. Ya. Yang pasti al-kursi itu tidak seperti kita. Tidak meragam dia. Tahukah Mimi? Allah SWT melayan 7 petala langit. Dan ada makhluk-makhluknya di dalamnya. Dan sampai-sampai di bawah 7 petala langit itulah segala planet, bintang itu, ini. Dan Allah melayan sama saja. Termasuk yang berada di dalam planet-planet yang kita sebutkan tadi. Nah, itu makhluk-makhluk Allah dalam apa ya? Spesies-spesies yang kecil-kecil termasuk kita manusia. Jelas ya? Nah, Allah melayan makhluk-makhluknya ini dengan 3 bentuk layanan. Nah, ini semua orang belajar sudah. 1, Rahman. Allah melayan dalam bentuk Rahman. Yang kedua, Rahim. Dan yang ketiganya, Latif. Nah, ini bentuk-bentuk layanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, moga-moga kita di antara makhluk-makhluk Allah SWT. Nah, kita bukan manusia saja, kita jin juga. Kita daripada jin, saudara-saudara kita daripada jin. Nah, mudah-mudahan kita mendapat layanan Allah SWT ketiga-tiganya. Ya kan? Walaupun secara ilmunya ada makhluk yang dilayan oleh Allah SWT dengan Rahman saja. Ya kan? Nah, ada lagi yang dilayan dengan Rahim. Dan ada yang dilayan secara ataupun dengan Latif. Nah, jadi kita mengharapkan Allah melayan kita dengan ketiga-tiganya. Betul kan? Paham kan? Nah. Paham Mimi? Minum dulu. Hari ini bangkil berpulang sudah dia. Kamu orang tidak rindu bangkil kah? Hah? Balik berasa lega saja, aman, tenteram saja. Oke, boleh faham ya? Terus. Segala sesuatu katanya, kata musannif, segala sesuatu dipikul dengan kekuasaannya. Nah, itu kemuncak. Jadi semuanya ini Allah Subhanahu wa taala
Semuanya ini berada di bawah kekuasaan Allah SWT. Nah, istilahnya dipikul. Jadi tidak sesuai kan? Ya, tidak sesuai lah. Ya, walaupun, nah itu teks saja, teks. Tapi pemahaman kita, nah semuanya ini bermula daripada arash yang besar dan kebesaran sampai kepada makhluk yang terkecil bernaung di bawah 7 petala langit. Nah, yang terkecil lagi mungkin namanya germs, namanya virus. Ya kan? Nah, mungkin namanya virus yang sampai-sampai tidak nampak. Influenza, COVID, babi, apa? H1N1, ya kan? Nah, apapun virus, nah semua itu makhluk, semuanya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Paham kan? Itu kasih jelas. Itu satu sisi adalah akidah sebenarnya. Ya. Satu sisi adalah akidah. Mesti menjadi akidah kita, mesti menjadi pegangan kita. Jelas, jelas. Nah, nanti kita belajar Allah Maha Berkuasa. Paham sudah kita? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan. Ya. Atau sisi lain kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai rububiyah yang sempurna. Paham sudah kita? Dia menciptakan sekalian makhluk ini, dia memiliki sekalian makhluk ini, dan dia mentadbir sekalian makhluk ini. Paham sudah kita? Ya kan? Nah, tidak perlu dihurai macam nye apa. Akan masa. Paham tak? Okey. Diriwayatkan. Berarti ada riwayat. Ya. Lazimnya kitab-kitab para ulama ini apabila dia menggunakan istilah diriwayatkan, nah berarti ada hadisnya, ada sandarannya. Nah begitu. Ya, kadang-kadang mau mendatangkan hadis dalam satu-satu kitab. Nah, ada Wahabi ini mereka memberikan komentar kononnya Imam Ghazali tidak bertanggung jawab mendatangkan hadis-hadis. Mereka menuduh hadis-hadis palsu. Mereka menuduh Imam Ghazali mendatangkan hadis-hadis palsu. Sisi lain mereka mengatakan Imam Ghazali tidak bertanggung jawab, ya, tidak menepati ciri-ciri ulama karena ulama begini-begini. Nah, mereka condemn Imam Ghazali dan sebagainya. Nah, para ulama kalau mau mendatangkan hadis, mendatangkan apa ya, sandaran-sandaran dalil, nah mau tulis kitab pun tidak sempat. Mungkin tidak sempat. Tahukah? Nah, jadi para ulama kadang-kadang mendatangkan maksudnya, kadang-kadang mendatangkan, nah, contoh seperti diriwayatkan. Nah, dia mau menceritakan kepada kita ada hadisnya, ada sandarannya, gitu. Kan? Nah, jadi kita jangan, kalaupun nanti kita sangkut dengan Wahabi, nah jangan cuba-cuba kita mengkritik para ulama yang tulus ikhlas mereka, ya, menulis ilmu dan sebagainya sampai kepada kita. Dan jika tidak karena mereka bekerja keras begitu, nah kita jahil semuanya. Kan kita mau belajar daripada sisi mana? Mau belajar terus daripada Quran. Nah, kita baca Quran pun tidak betul. Ya kan? Nah, perkataan Arab satu pun kita tidak tahu. Nah, jadi mau tidak mau kita perlu bersandar kepada ulama. Nah, para ulama mengambil pendekatan. Nah, nantinya kalau Imam Ghazali mendatangkan hadis-hadis di dalam kitabnya, sama ada Ihya maupun kitab ini, nah jangan dipandang dhaif, jangan dipandang palsu. Kenapa? Karena hakikatnya setiap hadis itu berbeza perawi. Ya kan? Jadi kedudukan hadis itu berdasarkan kepada perawinya. Sebab itu Bukhari bilang sahih. Mungkin ulama hadis yang lain bilang ini dhaif dan sebagainya. Nah itu keadaan. Kamu orang belum sampai bahal itu. Nah, walaupun tidak mau ajar lagi kamu orang itu, nanti pening gila kamu orang begitu saja. Biar bangkil seorang sudah mah. Kamu orang jangan. Oke. Jadi Walid mau menyatakan saja, bila disebut diriwayatkan oleh para ulama, ya, nah artinya ada sandarannya. Semestinya hadis Nabi SAW. Nah begitu. Ya, kalau diriwayatkan, ada juga diriwayatkan, berarti diriwayatkan perkataan ulama sebelumnya. Nah ada juga begitu. Oke. Diriwayatkan bahawa barang siapa yang pada pagi hari dan
petang. Berarti pagi dan petang. Para ulama ahli kerohanian, para ulama ahli zikr. Nah, mereka mengklasifikasikan riwayat ini dengan selepas subuh dan selepas asar. Ya, mereka mengklaim itu kelayakan mereka. Ya, mereka berhak untuk berijtihad. Nah, mereka kemudian mengklaimkan hadis ini, barang siapa yang pada pagi hari. Nah, pagi hari itu selepas subuh. Pendapat lain mengatakan sebelum duha. Ada pendapat lain mengatakan lebih terbuka adalah sepanjang namanya pagi. Nah, itu berdasarkan kepada pertimbangan para ulama, ya. Nah, kemudian dan petang. Petang, nah, mereka mengklaimkan selepas asar. Selepas salat asar. Nah, ada yang mengklaimkan antara selepas asar sampai sebelum maghrib. Ada yang mengklaimkan begitu. Nah, itu gambaran pada meletakkan keadaan-keadaan pagi dan keadaan-keadaan petang terkait dengan hal yang kita mau sebut ini. Nah, jadi barang siapa yang pada pagi hari dan petang mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, memang ada hadis sahih tentang ini. Ya, Abu Nuaim meriwayatkan di dalam Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, Imam Abu Nuaim rahimahullah taala. Ya, kemudian siapa lagi? Ada 2-3 kitab hadis, 2-3 muhaddis meriwayatkannya, dan mereka meletakkan maqam hadis. Nah, paling rendah mereka meletakkan maqam hasan. Nah, ada juga yang meletakkan maqam sahih dan sebagainya. Okey. Wali tidak pasti dalam Bukhari, Muslim dan Sunan Sita ada atau tidak. Tidak ingat. Okey. Jadi barang siapa yang pada pagi hari dan petang, pagi hari, nah pagi hari kita klaim sudah tadi menurut pendapat ulama adalah selepas subuh. Nah, itu yang paling kuat. Yang lain mengatakan selama mana namanya pagi. Nah, itu sedikit sederhana. Kan? Nah, terserah kita. Mau pegang yang paling kuat atau mau pegang yang paling sederhana. Nah, di sini tidak akan merosakkan akidah kita. Bagaimanapun pegangan kita. Betul kan? Nah, kemudian petang. Petang, para ulama sepakat mengatakan lepas asar. Ya, sisi lain yang lebih terbuka adalah sebelum maghrib. Sebelum masuknya waktu maghrib. Nah, itu klasifikasi petang. Nah, siapa pagi dan petang mengucapkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Mengucapkan itu. Yakni maknanya, ya, cukuplah bagiku Allah yang tiada Tuhan selain Dia, kepadanya aku bertawakal. Dia Tuhan Arash yang agung. Ya, Dia Tuhan Arash yang agung. Nah, itu maknanya. Berapa kali? Sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Nah, kalau ikut hadis pun begitu juga sebutannya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lain tidak menyatakan bilangannya. Ya. Ada hadis yang menyatakan bilangannya, ada yang lain mengatakan tidak menyatakan bilangannya. Disebut siapa yang mengucapkan pada pagi hari dan petang hari. Nah, ucapan ini, nah, dia tidak sebut bilangannya. Pagi dan petang saja disebut. Nah, barangkali musannif kita merujuk kepada kitab yang menyebut bilangannya. Jadi katanya sebanyak 7 kali. Beratkah? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, 7 kali. Nah, sebab itu dulu guru-guru kami, syekh-syekh kami, perkara yang menjadi keberatan kepada murid, nah, akan diajak untuk dilakukan beramai-ramai. Tahu kan? Nah, apa yang menjadi keberatan kepada murid?
Nah, mau zikir ini berat, mau zikir ini berat. Nah, yang berat itu akan dilakukan secara beramai-ramai, tahu tak? Walaupun ada juga zikirnya nanti. Memang berat kalau mau sendiri kamu orang tidak buat. Nah, beramai-ramai nah baru kita akan buat. Nah, itu pun kita akan buat nanti, insya-Allah. Sampai masanya. Siapa yang duduk di bawah tarbiyah kerohanian Walid, nah dia akan mengikutnya. Nah, yang tidak mengikut, mana aku tahu kan? Kita di sini buat, dia masak di dapur, kita mau buat macam mana? Kan? Kita harap Allah melimpahkan rahmat juga kepada mereka, kan? Begitu saja. Okey, jadi katanya di sini sebanyak 7 kali. Nah, apa berlaku? Apa implikasinya? Maka Allah, nah sebelum kita melihat kepada implikasinya, nah lihat saja zikir yang kita sebutkan tadi itu juga melambangkan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama saja yang kita bacakan di atas, yang para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membacanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Nah, menggambarkan hubungan malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan para malaikat mampu memikul arasy. Nah, demikian juga ya yang kita bacakan ini, zikir ini, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, pada hakikatnya menggambarkan hubungan yang baik di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, jadi kesimpulannya, selama mana hubungan kita baik, bagus dengan Allah, selama itulah kita kuat. Ya. Jadi kelemahannya di mana? Kelemahannya apabila kita tidak baik atau rosak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, siapapun yang hubungannya rosak dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia lemah sudah. Dia terdedah kepada tipu daya iblis, tipu daya hawa nafsu, tipu daya dunia dan sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan sedikit demi sedikit akan rosak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, jadi balik kita, nah ini di antara zikir-zikir yang akan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu pada orang-orang kerohanian, ya, waktu disebut kepada kamu orang, ya, nanti kamu orang kaji, jangan sampai tidak mengkaji. Ya, namanya belajar artinya apa? Sila. Nah, belajar artinya meneliti dan mengkaji. Meneliti berarti ambil tahu, cari, ya, kaji bagaimana, kenapa. Nah, itu, kan? Nah, kalau kamu orang belajar sampai ke ilmu tariqat misalnya, ya, sebagai salah satu cabang ilmu daripada tasawuf, daripada kerohanian. Nah, orang-orang ini, orang-orang yang mempelajari ilmu tariqat, nah mereka tetap akan terlibat dengan zikir membina hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah? Tetap. Nah, itulah yang Walid ajar kamu orang, dipanggil zikir nafsi. Zikir nafsi adalah zikir membina hubungan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada semuanya, kan? Di sana ada hasbiyallahu la. Nah, kita baca yang lebih besar daripada itu, ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita baca itu, kan? Nah, itu lebih besar. Berdasarkan kepada hadis itu lebih besar daripada yang ini. Nah, kemudian kita baca apa? La haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Kemudian kita baca apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita baca apa? La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Betul? Nah, semuanya itu merupakan zikir yang mengikat diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita maknakan dengan hubungan. Nah, selama mana hubungan kita kuat, teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, selama itulah kita kuat. Faham tak? Datanglah siapapun, meragam suami kah, meragam bini kah, apakah, nah, tidak akan terkesan apa-apa, biasa saja. Kan? Faham tak? Ini suami sebut mau menikah saja, kau 3 bulan kau tarik muka 14 buat apa? Ha? Suami pun bukan gila mau menikah semua orang, kan? Okey, Pak.
Sudah faham sudah? Faham kan? Nah, jadi kalau kau tidak mampu buat zikir nafsi yang Walid ajarkan, nah tidak mampu ikut, berat, payah, begitu begini, nah kau baca yang ini saja, Hamizi, kau baca yang ini saja, 7 kali saja. Kalau 7 kali pun kau tidak boleh buat, baik kau mati, Hamizi, daripada kau hidup. Betul kan? Rantau kau pun serupa juga, kau buatkah zikir nafsi? Nah, nasib baik kau buat, Jika kau tidak buat zikir nafsi, kau buat yang ini. Kalau ini pun kau tidak boleh buat, nah lebih baik kau mati, Ini malam kita kasih santau saja. Okey. Mizi, kau buat ya. Kau jangan tidak ada zikir, Mizi. Karena perjalanan kita itu ada 2 kan? Apa? Fikir dan zikir. Betul kan? Fikir adalah ilmu. Nah, alhamdulillah kita berada dalam fikir. Sentiasa berada dalam fikir. Nah, zikir tinggal lagi kau saja. Kan? Kau beli satu tasbih besar-besar begini, sambil berjalan kau dalam pasar tu kau tidak bolehkah? Kau pantang orang perempuan lalu tengok kau saja, kau buang kopiah pun kau baling masuk dalam raga motor. Nah, apalagi tasbih begini. Kan? Aku mau kasih kau pun aku takut juga kau buang. Kau tahu kau ini mahal ni. Kan? Tidak aku mau kasih kau juga, Mizi lah. Pikir-pikir kau kopiah saja kau baling. Pantang lalu si Yana kah, si siapakah, hilang sudah kopiahnya. Di sana dia nampak sudah, sini dia cabut sudah kopiahnya. Macam mana aku mau kasih? Okey, maka Allah Subhanahu wa taala, baru kita tengok implikasinya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mencukupi segala kepentingannya, keperluan. Kepentingannya keperluan. Nah, kita jangan jadi orang-orang yang liberal, ya. Tahu ke liberal? Yang pemikiran mereka tidak menyangkut Allah Subhanahu wa taala. Jadi pikir mereka kalau tidak bekerja macam mana mau makan. Satu sisi betul, tapi sisi lain, nah itu seperti tidak menyangkut dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Nah, bekerja dalam keadaan kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, dalam masa yang sama kita punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang sebenarnya, kan? Bukan salah bekerja, bukan salah kau mau buat apapun kerja kau, bukan salah itu, Salahnya adalah kita tidak ada hubungan dengan Allah. Nah, itu yang salah. Ya, manusia apabila tidak ada hubungan dengan Allah SWT, mereka sesat pada keadaan apapun. Kan? Nah, itu. Okey. Jadi katanya, maka Allah Subhanahu wa taala mencukupi segala kepentingannya, keperluannya. Nah, jadi di sana apakah dengan sebab hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim itu menyebabkan kita mencukupi segala keperluan? Bukan. Jangan pandang begitu. Kalau kita pandang begitu, berarti kita meletakkan ayat ini mempunyai kuasa. Faham tak? Kalimat ataupun ayat yang dizikirkan, yang diucapkan itu mempunyai kuasa. Nah, itu tetap salah. Nah, lalu apa? Apakah yang menyebabkan kita menjadi berkecukupan dalam soal keperluan kita? Apa? Nah, paling ahli ilmu, ya, ahli ilmu akan menjawab, nah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ahli ilmu, ya. Kemudian mereka akan menjawab hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kecukupan. Nah, jelas sudah. Nah, itu. Jadi kita bercakap dalam konteks 3 entiti, Allah, agama, Allah, agama, diri. Nah, kita bercakap dalam konteks diri, maka hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi utama, menjadi aula. Betul kan? Nah, kemudian kita bercakap dalam konteks Allah Subhanahu wa taala, nah, kuasa Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Betul kan? Nah,
Jadi penting itu hubungan. Ya. Ada pendapat, ada perbincangan. Nah, kenapa orang-orang yang fasik, bahkan munafik, bahkan ahli maksiat, nah dia baca juga benda yang sama, jadi berlaku. Nah, ada pertanyaan begitu. Ya. Kalau tidak salah Walid dalam apa ya? Dalam apa 400 soal jawab agama itu ada. Ya, karangan kiai di Indonesia atau apa namanya? Kiainya apa sudah? Sirajuddin Abbas yang mengarangnya itu. Dengan 400 soal jawab agama dan dia menjawab di situ. Ya. Jadi ada orang mengemukakan pertanyaan kepadanya. Jadi orang ini mengamalkan zikir itu, zikir ini, zikir itu sampai-sampai dia senang, mewah. Kan? Jadi apakah Allah SWT memberikannya kecukupan? Jawaban tetap Allah yang memberikan kecukupan. Kan? Tetapi apabila mereka tidak punya hubungan yang baik dengan Allah SWT, hubungan yang sebetulnya dengan Allah SWT, nah itu menjadi apa ya, kalau kita sebut dalam istilah lain, dia bukan menjadi ma'unah, dia menjadi istidraj. Nah, itu terkait dalam hal itu. Faham tak? Nah, dia tidak menjadi ma'unah, dia tidak menjadi sesuatu yang didatangkan oleh Allah SWT akan membaikkan kita. Nah, sebaliknya dia menjadi istidraj. Nah, istidraj itu apa? Lawan ma'unah, yaitu Allah mendatangkan kepadanya kecukupan tetapi tidak menyebabkan dia semakin bagus dengan Allah SWT. Bahkan dia menjadi semakin buruk hubungannya dengan Allah SWT. Faham tak? No. Mungkin dalam keadaan dia tidak sedar. Ya kan? Penuh dengan keburukan, penuh dengan dosa, penuh dengan itu, penuh dengan ini. Nah, dia tidak sedar. Kenapa? Karena dia leka dengan Allah memberi kecukupan kepadanya. Faham tak? Nah, itu satu sisi pandang yang nanti kita belajar. Okey. Di dalam riwayat lain, nah ada lagi riwayat. Nah, musannif sekurang-kurangnya di sini mendatangkan 2 riwayat. Di dalam riwayat lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan segala kepentingannya, keperluannya berupa urusan akhirat dan dunia, urusan dunia dan akhirat. Nah, berarti hadis yang lain menyebutkan implikasi orang yang menzikirkan, ya, orang yang menzikirkan hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, sebanyak 7 kali. Ya, kan satu riwayat lain tidak menyatakan bilangannya, disebut sudah tadi. Bukan satu riwayat, banyak riwayat ya. Tak berbeza-beza. Nah, jadi musannif Imam Ghazali mendatangkan dalam satu riwayat yang lain, katanya disebutkan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan segala kepentingannya, keperluannya berupa urusan dunianya dan akhiratnya. Masya Allah. Ya kan? Allah mencukupkan urusan dunia kita. Dan Allah mencukupkan urusan akhirat kita. Masya Allah. Yang paling penting itu akhiratnya. Ya kan? Dunianya itu sebenarnya berdasarkan kepada bagaimana kita berfikir saja. Kan? Kalau kita fikir iswara, proton iswara itu memadai, sudah memadai kan? Nah, kalau kita fikir iswara itu tidak memadai, kenapa? Karena aku begini, aku begitu, aku begini. Nah, tidak memadai, Pak. Perlu pakai Porsche Cayenne. Tahu tak? Nah, datang Porsche pun tidak memadai juga. Mau kapal terbang, private jet, tidak pernah habis, Pak, itu kan? Keinginan itu tidak pernah habis. Nah, sebab itu kita diajar memadai, mencukupi dan sebagainya. Okey. Allah Subhanahu wa taala mencukupkan segala kepentingannya berupa urusan akhirat dan dunia. No, lebih-lebih lagi urusan akhirat. No, Allah cukupkan kita dengan urusan akhirat, masya-Allah. Yang bimbang, yang kita takut, yang kita risau, yang kita bimbang urusan akhirat kita tidak cukup, mah. Ya kan? Kenapa tidak cukup? Nah, karena kita tidak melaksanakan, kita tidak melakukannya. Kenapa kita tidak melakukannya? Malas dan sebagainya. Nah, jauh lebih buruk daripada itu kita tidak sedar dosa-dosa kita yang lalu. Nah, itu lebih buruk. Ya kan? Kita tidak sedar dulu-dulu dosa-dosa kita yang lalu. Dating saja tepi jambatan apa? Jambatan apa kah? Bukan Tamparuli pulang sudah dia. Itu jambatan tempat kau tu, lepas bukit kona tu berturun tu ada jambatan mau pergi ke tempat kau tu. Nama apa?
Lupa sudah aku. Okey bang. Ya, urusan akhirat. Allah ya Allah. Kita pun lupa saja kan. Banyak perkara kita lupa. Kadang-kadang kita tidur saja. Lepas tidur. Alasan kita sakit urat, sakit belakang, sakit pinggang, sakit itu, sakit ini. Kan? Lupa kita bahawa sekejap lagi boleh kita mati bang. Kan? Nah, zikir kita kurang, itu kurang, ini kurang. Nah, Walid di sini Walid sangat-sangat tertarik dengan Fasbah. Dia zikir banyak. Nah, kita dengar suara dia saja. Kalau di dapur itu Walid pun pelan-pelan. Apa Fas cakap? Rupanya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Masya Allah. Bagus Bapak. Nah, Allah mencukupkan segala kepentingan kepentingan keperluan berupa urusan akhirat, akhirat kita dan urusan dunia kita. Nah, urusan akhirat kita, sekurang-kurangnya Allah letakkan kita di posisi-posisi ilmu, begitu kan? Dan nanti kita perbanyakkan, Nah, Walid sudah atur sudah, dalam kepala Walid ada sudah. Siapa akan baca kitab ini, siapa akan baca kitab ini, siapa akan baca kitab ini yang telah kita khatam. Nah, ketika itu orang luar mau datang mengaji kah, siapa-siapa yang mau mengaji kah, boleh. Faham tak? Nah, standby saja. Berarti kita ada masa, setiap masa kita ada pengajian. InsyaAllah dengan izin Allah SWT. Ya, tadi ada NGO datang melawat. Itu NGO malaf itu semuanya tu. Kan? Ada rantau, jumpa kau rantau tadi? Ada jumpa kau? Kau, Ustaz Naim, ada kasih dia tu, flyers tu? Tak kasih dia? Kenapa kau tidak kasih dia? Oh, tak apa-apa. Jadi kita akan buat satu MOU dengan NGO. Setakat ini NGO India Muslim saja. Nanti kita ada kerjasama dengan NGO Cina Muslim. Kita ada NGO, semua NGO kita ada. Tahu tak? Ada orang mula cari kita sudah. Berarti apa nanti? Kamu orang yang akan mengajar, tahu tak? Dia datang cakap Cina saja pandai. Cakap Melayu dia tidak tahu. Kau yang mengajar Fas. Kau pandai cakap Cina kan? Datang pula. Dia pandai cakap Tamil saja. Lain tidak tahu. Si Lina yang mengajar. Begitu Pak. Jadi mudah-mudahan balik kepada kita di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan urusan akhirat kita dengan keberadaan kita, ya, dengan keberadaan kita. Doakan saja ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rezeki Walid mau selesai yang ini dengan kadar segera, Pak. Insya-Allah. Okey. Dan dunianya, begitu juga dengan urusan dunia kita. Cukup memadai sudah. Ya. Nanti kita hidup, pendapatan kita mungkin 1,000, mungkin cukup memadai. Kita sendiri yang perlu belajar memadai, gitu kan? Kemudian Allah SWT akan mencukupkan kepada kita. Ilmunya ada sudah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau guru Walid, yang guru kerohanian Walid mengajar tentang ini, bukan bacanya 7. 100 pagi, 100 petang. Jadi kalau 7 pun kau tidak mampu bawa 7 mau muntah, mau pitam, kau mau bawa 100 macam mana? Bawa 7 saja dulu. Mudah-mudahan Mizi mampu bawa insya-Allah 7. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan kemudian kata musannif, tajuk baru kita, melazimkan ketaatan, meninggalkan yang haram. Ini juga termasuk tajuk di bawah ilmu. Ya, termasuk tajuk di bawah ilmu. Kita sambung nantinya. Wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Ada soalan kah? Nawalina, kenapa kau ketawa-ketawa? Mau kahwin?